Halo semua, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar salah satu bagian Alkitab yang sering banget terlewat. Tapi isinya, wow, luar biasa. Kita akan bahas tentang nabi-nabi kecil. Eits, jangan terkecoh sama namanya ya. Walaupun disebut kecil, pesan-pesan mereka itu justru raksasa dan relevan banget buat kita sekarang. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke pertanyaan paling dasar. Waktu kita dengar istilah nabi kecil, apa sih yang kepikiran? Apa jangan-jangan pesan mereka itu kurang penting? Atau mungkin mereka ini nabi kelas B gitu, dibanding nabi-nabi raksasa kayak Yesaya atau Yeremia? Dan itu pertanyaan yang wajar banget kan? Istilah kecil ini emang bisa bikin salah paham. Seolah-olah kitab-kitab ini tuh cuma kayak catatan kaki doang di Alkitab. Tapi, seperti yang bakal kita lihat bareng-bareng, kenyataannya sama sekali bukan begitu. Ternyata jawabannya itu simple banget. Ini semua cuma soal ukuran. Istilah kecil itu cuma nunjukin kalau kitab-kitab mereka itu jauh lebih pendek, lebih tipis. Coba aja bandingin sama kitab nabi besar kayak Yesaya atau Yehezkiel yang tebelnya bukan main. Jadi, ini bukan soal penting atau enggaknya pesan mereka, tapi murni soal panjang tulisannya aja. Dan walaupun kitab-kitabnya ringkas, tema yang diangkat itu gede banget loh. Kita ngomongin soal kasih Tuhan yang gak bersyarat, sampai seruan super keras tentang keadilan sosial. Nah, daripada kita bahas ke-12 kitab ini satu-satu dan jadi pusing, gimana kalau kita fokus ke beberapa ide utamanya yang paling kuat dan paling nonjok? Oke, pertama-tama, mari kita lihat gimana para nabi ini nunjukin dua sisi karakter Tuhan yang kelihatannya saling bertolak belakang, padahal sebenarnya saling melengkapi, yaitu kasih dan keadilan. Yuk, kita mulai dari Hosea. Jujur, ini salah satu cerita paling dramatis di seluruh Alkitab. Bayangin deh, Tuhan nyuruh Hosea untuk menikah sama seorang perempuan, Gomer, yang ternyata nggak setia. Pernikahan mereka yang penuh sakit hati itu jadi semacam drama panggung kehidupan, gambaran nyata dari kasih Tuhan yang luar biasa sabar dan nggak ada syaratnya buat umatnya, Israel, yang terus-terusan ninggalin dia. Ini adalah potret cinta yang terus mengejar bahkan setelah dikhianati lagi dan lagi. Nah, di sisi lain yang kontras banget, ada Amos. Dia ini bukan imam atau orang terpandang, dia cuma seorang peternak. Tapi pesannya, wah menggelegar. Lewat kutipan yang dahsyat ini, Amos bilang kalau Tuhan itu udah muak sama ritual-ritual agama yang cuma formalitas. Buat Tuhan, ibadah yang sejati itu bukan soal upacara yang megah atau lagu pujian yang merdu, tapi soal keadilan sosial yang benar-benar dirasakan sama orang-orang miskin dan yang tertindas. Nah, ini nih yang menarik banget. Ada dua nabi yang berbeda, tapi ngomongin satu kota yang sama, Niniwe. Cerita Yunus nunjukin gimana Tuhan itu luar biasa berbelas kasihan. Kota Niniwe yang jahat itu bisa diampuni total pas mereka bertobat. Tapi 100 tahun kemudian, Nabi Nahum datang ke kota yang sama yang ternyata balik lagi jadi jahat dan kejam. Dan dia bawa pesan penghakiman. Ini bukan berarti Tuhan pelin-pelan loh ya. Justru ini gambaran sempurna gimana karakternya itu seimbang. Belas kasihannya itu nyata, tapi keadilannya juga nggak bisa dianggap remeh. Oke, jadi kita udah lihat soal kasih, keadilan, belas kasihan, dan juga penghakiman. Nah, ada satu tema besar yang kayak benang merah yang mengikat ini semua. Konsep ini dikenal sebagai Hari Tuhan. Konsep ini sering banget muncul di kitab Yoel, Amos, dan Zefanya. Tapi ini bukan soal hari Senin, Selasa, atau hari biasa yang 24 jam. Hari Tuhan itu lebih ke sebuah momen intervensi ilahi di masa depan. Sebuah waktu perhitungan di mana semua yang jahat dan gak adil akan dihakimi, tapi sekaligus jadi awal dari pemurnian, pemulihan, dan harapan baru buat mereka yang tetap setia sama Tuhan. Nah, ini dia poin kuncinya. Mungkin ada yang mikir, Oke, ini kan cerita ribuan tahun yang lalu. Terus apa urusannya sama kita yang hidup di zaman sekarang? Pertanyaan bagus, kenapa sih semua ini masih penting buat kita? Karena pesan mereka itu nggak lekang oleh waktu. Kitab-kitab ini tuh kayak cermin raksasa buat kita ngaca, baik sebagai masyarakat maupun pribadi. Kita jadi ditantang buat bertanya, di mana ya ada ketidakadilan di sekitar kita? Di bagian mana ya hidup kita kurang setia? Dan gimana caranya kita bisa jadi pembawa harapan? Pesan-pesan inilah yang jadi jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang ujung-ujungnya mempersiapkan kita untuk memahami pesan penebusan yang lebih besar lagi. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dari semua pesan tadi, mana yang paling kena di hati Anda hari ini? Apakah seruan untuk bertindak adil? Atau gambaran kasih yang tanpa syarat itu?
atau mungkin janji pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Ternyata suara para nabi yang kecil ini masih terus berbicara dengan kekuatan yang sangat besar. Dan mereka mengajak kita untuk gak cuma dengar, tapi juga untuk merespons.